Ketika Sang Pudak-Sari gagal membawa Bayu Samudera, ia pun sangat-sangat sedih, dan ia pun sendiri yang turun untuk menghadapi Sang Bayu Samudera yang mana Sang Ratu Buaya itu pergi ke sana dan menyamar sebagai seorang penari. Pada awalnya memang baik-baik saja akan tetapi, mereka bertanya-tanya siapa wanita cantik tersebut, hingga pada akhirnya, Sang Ratu Nyi Roro Kidul pun memperhatikan dari jauh, hingga ia pun mengirimkan akan patihnya Condo Manik untuk menggagalkan rencananya, Nyi Brangah, untuk membawanya ke tempat Nyi Brangah Sang Ratu Buaya tersebut. Condo Manik. Iya, Nyi Ratu. Aku khawatir Brangah akan memanfaatkan Aji Kembang nangkep tawon. Kalau sampai ini terjadi, Bayu bisa terlena nanti. Ojo wedi kangelan, jangan takut. Turun dan gagalkan maksud Brangah. Baik, Nyi Ratu. Sesampainya di sana Sang Bayu Samudera sedang asyik menari bersama Nyi Brangah yang menyamar menjadi seorang penari dan langsung untuk membawanya. Tidak lama kemudian Sang Condo Manik datang ke tempat itu. Hingga ia pun dan Nyi Brangah sama-sama menjadi penari, hingga mereka pun memperebutkan akan Sang Bayu Samudera. Dan mereka pun yang ada di sana merasa kebingungan siapa itu penari. Hingga pada akhirnya, dan tidak lama kemudian, pertarungan pun terjadi, dan Nyi Brangah mundur dari tempat tersebut. Jadi kacau begini. Awas kamu! Hebat, tapi jangan merasa menang dulu. Rasakan Wiso Pegat Sukmoku. Kita tidak mungkin menang. Cepat pergi, Ratu. Biar saya menahannya. Yang kita hadapi adalah Condo Manik. Mudah-mudahan Ratu Brangah sadar kalau Bayu Samudro tidak akan pernah menjadi miliknya. Di tempat lain, Sang Ratu Kidul di istananya sedang berbincang dengan Koco Benggoolo karena Sang Brangah tidak akan berhenti untuk menggaet Bayu Samudera karena ia Sang Ratu tersebut tidak tahu malu kepada siapapun. Di tempat lain Sang Brangah pun gagal untuk mendapatkan Sabayu Samudera dan terus-menerus curhat kepada anak buahnya. Karena Sang Ratu telah gagal mendapatkan Bayu Samudro, hingga ia teringat kepada Sang Seto Satrio. Dia akan mengulangi di kesempatan lain.
Itulah yang akan terjadi, Kanjeng Ratu. Ya, itu bisa saja terjadi. Tapi bukan itu yang aku harapkan. Gagal! Gagal! Kenapa harus selalu gagal? Bayu Samudro sudah di depan mata. Tinggal memeluk dan membawa kabur. Awas kamu Cundomani. Awas kamu Cundomani. Mohon ampuni saya, Nyi Ratu. Maafkan saya. Di mana Seto Satrio? Seto Satrio, aku akan menjemputmu sekarang. Tempat lain, ada segerombolan perampok yang ingin merampok kembali rumah juragan terkaya di kampung tersebut, hingga mereka merencanakan sesuatu yang mana ingin merugikan orang lain. Hingga, sang perampok pun pergi dan bergegas ke tempat sang juragan tersebut. Minum dulu baru laporan. Bagaimana? Juragan Soco nantang, Kang. Nantang bagaimana? Pesta pora. Nanggap tayub, nanggap ronggeng, yang nari ayu-ayu, Kang. Yang penting bukan tayubnya, juragan soconya. Sudah banyak simpanan lagi atau belum? Sudah, Kang. Namanya juga juragan kaya. Bukan begitu. Dulu kan pernah kita rampok dan kita kuras harta bendanya. Itu setahun yang lalu, Kang. Tidak sampai setahun sudah numpuk lagi hartanya. Namanya juga juragan kayu, juragan porok, juragan emas. Biasanya habis pesta kan mereka pasti kecapean. Ayo siap-siap, kita serang malam ini. Ayo. Dan Sin pun berpindah ke tempat Seto Satrio, hingga ia pun merencanakan akan istana kecilnya. Dan ia pun memperlihatkan kepada sang ibundanya hingga ia pun, tak lama kemudian didatangi oleh sang ratu buaya pujaannya. Dan ia pun menyatakan kerinduannya kepada Seto Satrio karena ia ingin bercinta kepada sang Seto dan ibunya tidak bisa berbuat apa-apa dan merelakan sang anak ke pangkuan sang Nyi Brangah untuk bercinta dan memuaskan hasratnya. Karena ia telah gagal mendapatkan Bayu Samudro. Seto! Nyi Brangah. Seto Satrio. Aku merindukanmu, Seto Satrio. Cepat membangun istana, kita harus sering ketemu, Seto Satrio. Harus sering ketemu. Iya, Nyi Ratu. Iya. Kanjeng Ratu mau kemana? Entahlah, Kemudian juga di malam tersebut, sang Nyi Ratu berjalan-jalan ditemani oleh sang Condo Manik.
hingga ia pun merasa prihatin karena keturunan Cokro Nanggolo yang lain, yakni Seto Satrio kesana kemari untuk memuja. Indah sekali. Sayang, keindahan ini dirusak oleh Ratu Brangah yang mengumbar. Telah menjerat pemuda keturunan Cokro Nanggolo ke dalam perjanjian iblisnya. Salah satu putra selir Ngipri. Ya, itulah yang terjadi. Kenapa bisa begitu, Kanjeng Ratu? Pikiran sempit ibunya dan nafsu ingin cepat menjadi kaya dan berkuasa telah membuat Seto Satrio jadi lupa diri. Apa kita tidak bisa mencegah atau memperingatkannya, Kanjeng Ratu? Kepada Bayu Samudro yang bisa kita jangkau saja, kita hanya punya kewenangan terbatas. Apalagi kepada Seto Satrio yang sama sekali lepas dari jangkauan kita. Saya khawatir suatu saat nanti Seto Satrio akan bersekutu dengan Ratu Brangah dan menyerang Ramandanya. Ya, itu bisa saja terjadi. Tapi marilah kita berharap agar yang kamu khawatirkan itu tidak akan terjadi. Jangan gentar, Sondong. Itu hanya pedang mainan anak kecil. Ya. Kau pimpinannya? Dan di tempat lainnya, ada beberapa orang perampok yang menyerang keluarga juragan, hingga mereka pun tidak menyadari akan hal tersebut, dan mereka pun dihajar habis-habisan oleh Sang Bayu Samudera karena Sang Bayu mengetahuinya hingga Sang Bayu dan yang lainnya juga didatangi oleh Sang Ki Demang, yang mana ia ingin mengetahui akan persembunyian dari perampok tersebut, hingga Sang Bayu Samudro ditinggal oleh Sang Ki Demang dan mereka merencanakan akan membagikan akan harta yang mereka rampas kepada orang-orang yang miskin, dan Ki Demang pun merasa terkejut dan kagum dengan pemikiran Sang Bayu Samudro. Ayo. Lebih baik diikuti, Den. Takut ada apa-apa. Ini gue yang kamu maksud. Iya. Bagaimana membuka pintunya? Mau apa kamu? Saya perlu batu. Buat apa? Membuka pintu gua. Mau kemana kamu? Kurang ajar kamu, Sondong. Kumpulkan barang-barang itu. Kita satukan dengan yang di dalam. Lalu kita bawa ke Kademangan. Tidak bisa. Harta yang saya rampok bukan harta Kademangan. Saya tidak setuju kalau harta itu dibawa ke sana. Kamu bukan siapa-siapa, Wironono. Aku yang menentukan. Tidak bisa.
ambil barang-barang dan bawa ke Kademangan. Tunggu! Ada apa menyusul? Orang-orang yang di belakang saya ini, termasuk orang tua saya, Juragan Sojo, pernah menjadi korban perampokan Wirolodong. Saya kira merekalah yang pantas untuk masuk ke gua dan mengambil kembali barang-barang mereka. Ya, aku setuju. Mereka berhak masuk. Tapi apakah ini tidak akan menimbulkan masalah? Apakah benar barang mereka masih ada di situ? Atau benarkah itu barang mereka? Jangan khawatir, Ki Demang. Dalam perjalanan kemari tadi, mereka sepakat untuk merelakan barang-barang mereka yang pernah dirampok untuk dibagikan kepada orang miskin. Biarlah si miskin merubah hidup mereka. Bagaimana, Ki Demang? Ya, bagaimana lagi? Tentu saya harus setuju dengan gagasan baik itu. Kalian dengar apa kata Ki Demang? Kalau begitu, masuklah kalian ke gua. Kamu hebat, anak muda. Tunggu, suatu saat aku punya rencana khusus untukmu. Kamu lihat sendiri, Cundomani. Kamu lihat bagaimana Bayu Samudro membahagiakan semua orang. Cukup, Koco Benggolo, kamu boleh istirahat. Kanjeng Ratu, kalau melihat sifat yang ditunjukkan oleh Raden Bayu Samudro, maka tidak diragukan lagi. Raden Bayu Samudro akan menjadi Raja Jawa yang berbudi luhur, adil dan bijaksana. Itulah yang aku harapkan, Cundomani. Itulah yang aku harapkan.